Kembali di Market Bus, ada beberapa agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati. Di antaranya adalah mengenai neraca dagang Indonesia di bulan Agustus, kemudian ada neraca perdagangan di bulan Agustus, tapi dari Jepang, kemudian dari Korea Selatan ada neraca perdagangan Korea Selatan di bulan Agustus, dan dari India ada neraca perdagangan dari India, dan dari Amerika Serikat ada penjualan retail inti Amerika Serikat secara month on month di bulan Agustus, dan juga ada klaim pengangguran awal di Amerika Serikat. Kemudian pemirsa ada informasi dari agenda emiten dari dalam negeri hari ini ada BBSI, RUPS, BMAS, PBRX, WGSH, dan WOWS. Seperti sangkapnya bisa Anda saksikan ini akan RUPS, MLPT, ex dividen tunai. Sementara untuk acara Public Expose pemirsa ada paparan publik ya, seperti PTPP, kemudian LPPF, Roti, Bank Mandiri, BRIS, DSNG, BSDE, ELSA, DUTI, BBTN, RUNS, ITMG, dan BP. Sekitar 13 emiten akan melakukan paparan publik seiring dengan agenda ataupun acara Public Expo yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia sejak 12 September sampai dengan 16 September besok. Ya, saat ini sudah tersambung melalui video conference ada Mbak Rizka Friani, beliau adalah pengamat pasar modal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mbak Rizka, apa kabar? Selamat pagi Mas Wiki, Mbak Prisa, Alhamdulillah sehat. Sehat ya, oke. Tampaknya bursa saham di Amerika juga udah mulai sehat meskipun belum ada arah. Karena kan sempat dibantai gitu ya, karena turun Dow Jones 3,6 atau 3,9 pada sehari sebelumnya. Bahkan S&P 5% lebih turunnya. Tapi kemarin udah ada percikan pembalikan arah meskipun tipis sekali Dow Jones 0,1%. Tapi dari Nikkei, Kospi, Asia ya pagi hari ini ada pembalikan arah hijau gitu. Gimana? Ini akan menjadi booster untuk IHSG pagi hari ini? Iya, saya melihat bahwa saat ini kan pasar memang masih cenderung wait and see karena masih menunggu hasil dari kebijakan The Fed perihal kenaikan suku bunga. Selain itu juga kalau kita perhatikan dari dalam negeri, ini hari ini kan memang akan diumumkan mengenai neraca perdagangan Indonesia untuk periode Agustus, yang mana ini diperkirakan akan surplus akibat kita lihat masih tingginya ekspor. Kemudian juga kalau kita lihat dari perdagangan IHSG kemarin kita itu ditutup melemah, tapi melemahnya juga terbatas. Ini juga merupakan hal yang wajar, mengingat sebelumnya kan IHSG sempat mencatatkan kenaikan penguatan yang signifikan atau dalam nilai tertingginya ya. Dan kalau kita perhatikan kembali kemarin itu asing mencatatkan net buy sebesar 142,4 miliar. Jadi saya melihat bahwa jika hari ini ada potensi pelemahan, namun pelemahannya juga masih dalam range yang wajar dan itu juga masih melemah terbatas dengan rentang area supportnya di 7.228 dan resistennya di 7.302. Oke, proyeksi terkait dengan neraca dagang Indonesia yang diperkirakan akan surplus ini tentu saja mungkin disumbang oleh fluktuasi dari harga komoditas global, salah satunya adalah batu bara, dan terkait juga dengan batu bara, Mbak Rizka, sejumlah emiten batu bara ini akan berikan sinyal dividen tahun buku di tahun 2022. Tanggapan Anda mengenai ini seperti apa, dan apa yang menarik dari saham-saham berbasis batu bara, apa yang bisa dilakukan? Iya, pertama mengenai batu bara kita bisa memperhatikan mengenai peningkatan dari harga komoditas batu bara itu sendiri di pasar global yang memang ini berdampak positif terhadap saham-saham di emiten tersebut ya. Kalau kita lihat cuaca buruk, kelangkaan pasokan dan peristiwa-peristiwa geopolitis ini mendorong harga ke level yang tinggi dalam sejarahnya. Sehingga kalau kita lihat saat ini dari yang tadi disampaikan oleh Mas Wiki mengenai Adaro dan juga ITMG yang mencatatkan laba bersih yang cukup signifikan. Ini kan terkait dengan adanya kenaikan average selling price dari masing-masing perusahaan batubara tersebut. Jadi saya melihat bahwa
potensi kenaikan harga batu bara ini masih akan berlanjut hingga di akhir tahun. Karena kalau kita melihat dari sisi bursa ICE Castle, di mana harga batu bara untuk kontrak pengiriman Oktober 2022 ini masih berada di level 427,5 ton per ton per US dollar ya. 427,5 US dollar per ton. Di mana level tersebut ini walaupun memang bergeraknya melandai, tapi ini sudah sempat menembus rekor tertingginya sebelumnya. Jadi saya melihat saat ini potensi kenaikan harga komoditas khususnya batu bara ini sangat membawa dampak yang positif terhadap saham-saham batu bara sendiri. Kita lihat ada PTB, Kayan, Adaro dan lain. Berarti Anda masih merekomendasikan saham batubara di tengah cuan yang sudah signifikan dan dengan sinyal, ini baru sinyal pemirsa, kode gitu ya, akan bagikan dividen lagi tahun buku 2022 yang berarti itu dibagikannya tahun depan, bisa di awal semester mungkin. Masih layak dicermati emiten batubara ya Bu Rizka? Iya, tentu. Ini masih sangat layak untuk kita cermati emiten batubara. Karena kalau kita melihat dari kinerja masing-masing emiten sendiri, ini bisa dikatakan mereka mendapatkan pendapatan yang tertinggi sepanjang sejarahnya karena impact dari kenaikan harga batubara itu sendiri. Sehingga saya melihat bahwa adanya peningkatan ekspor ini kan yang disebabkan kalau kita lihat dari sisi Asia Tenggara kemudian juga Eropa ini kan membutuhkan tambahan ekspor dari negara-negara Asia dan kita melihat di sini juga ini cukup positif buat emiten.